bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Abadi tetap mempersatukan diri dengan nama dan sentosa lahir negara kita. Wahai untuk semua, bangunkan rakyat dari kita. Kitalah penyuluh bangsa, pembimbing melangkah ke muka. Kisahkan kewajiban kita, mendidik, mengajar praputra. Kita membangun jiwa, kita kebanggaan negara. PGRI abadi tetap mempersatukan diri dengan nama dan sentosa lahir negara kita. Wahai kaum buruh semua, bangunkan rakyat dari kita. Kita penyuluh bangsa, pembimbing melangkah ke depan. Kisahkan kewajiban kita, mendidik, mengajar praputra. Kita membangun jiwa, mencipta kekuatan negara. Bagai secercah cahaya, bagai sebutir embun, di dalam malam bumi gersang. Mewujud kisah ceria, kembang cinta yang mulia, bagi bangsa negara Indonesia bahagia. Oh Tuhan,
wabarakatuh. Selamat datang Pak Kasam dari Bogor. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama memekikkan PGRI. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih. Semoga kami hangatkan kita di acara hari ini untuk melaksanakan rapat konferensi kerja cabang PGRI cabang Pekalongan tahun 2023. Ini Bapak Ibu Ketua Ranting dan pengurus yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus cabang Pekalongan, terkhusus yang sudah purna Pak Dastam, Pak Haji Sumandi, Pak Seful, Pak Haji Selamat Bagi. Terima kasih suatu kehormatan luar biasa bagi kami yang masih tunas. Bapak hari ini berkenan menempatkan luangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan konferensi kerja di pengurus besar, kemudian dilanjutkan konkerja di tingkat provinsi, konkerja di tingkat kabupaten, baru di tingkat kecamatan. Nah, kami di kecamatan menunggu itu, sehingga karena waktu pelaksanaan konferensi kerja di tingkat di atasnya waktunya mundur, akhirnya di tingkat cabang pun berlangsung pada bulan ini. Namun Bapak Ibu, kita bersyukur karena tidak semua cabang melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan alhamdulillah untuk PGRI cabang Pekalongan ini setiap tahun rutin melaksanakan kegiatan konferensi kerja cabang. Kesempatan ini Bapak Ibu, nanti agendanya akan berbeda. Kita akan lebih melaksanakan konferensi kerja. Arahnya hadir, semangat. Bersifat untuk yang esensial saja, tidak seperti pada kerja yang lain-lain. Dan sebelum konferensi kerja itu, ini sudah saya mendapat intikan dari Pak Koordinator dari beliau juga bisa untuk menyampaikan selamat berkonferensi. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Akan sampaikan beberapa namun barangkali nanti apa yang saya sampaikan tidak buruk dan terulang balik secara waktu. Ini nanti yang penting nanti isinya bisa bersama langsung. Oh, di samping. Yang pertama Bapak Ibu, kemarin pada hari Senin tanggal 11 September, Kecamatan Pekalongan mendapatkan kehormatan mendapat kunjungan PGRI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Mudi dari Semarang berangkat pagi-pagi langsung menuju Pekalongan dalam rangka penyaluran bantuan sosial air bersih di Kecamatan Pekalongan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa di Kabupaten Brebes kemarin satu-satunya cabang yang mendapatkan bantuan air bersih hanya Pekalongan. Tidak ada cabang yang lain. Sebenarnya faktornya Pak Ibu, faktornya hanya kebetulan pengurus cabang di sini merespon penamaran dari kabupaten yang sudah berlangsung sejak sebulan yang lalu kemungkinan. Tidak ada satu cabang pun yang merespon itu. Kebetulan kami ada sekretaris, ada bendahara, kami selalu berkomunikasi untuk kemudian mengajukan bantuan kepada kabupaten. Langsung direspon, langsung dikirim ke provinsi, dan dari 19 titik pengajuan ini diterima semua. Bahkan kemarin akhirnya kami mendapatkan 20 titik yang setiap hari kita akan ada untuk mencapai 20 titik ini dibutuhkan 5 hari. Dan pengumumannya sudah berlangsung dari hari Senin, hari Selasa, dan kita ada konferensi kerja ini off, tidak dikirimkan, akan dimulai kapan Mbak? Hari Sabtu dan
dan Senen. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, banyak masyarakat yang kemarin merasa berterima kasih kepada kita semua dengan bantuan itu. Namun ada satu catatan Bapak Ibu, kami pengurus cabang ada yang didatangi oleh Panwascam terkait bantuan tersebut. Karena mungkin dalam persepsi mereka ini ada unsur-unsur untuk kegiatan perpolitikan. Bapak Ibu, kegiatan bansos air bersih PGRI Jawa Tengah melaksanakan setiap ada kemarau panjang. Tidak hanya pada saat sekarang saja. Beberapa tahun yang lalu, bukan pada saat pemilu, juga ada bantuan yang diterima oleh Ketanggungan. Jadi PGRI dalam hal ini, untuk kegiatan sosial seperti ini bukan hanya pada saat-saat seperti ini. Oleh karena Bapak Ibu, nanti barangkali ada tetangga atau Panwascam atau mungkin lain bertanya bahwa kegiatan ini kegiatan yang rutin, apalagi kegiatan di lingkup sendiri. Ada gempa di luar daerah, bencana di luar daerah pun PGRI peduli memberikan solidaritasnya. Menyampaikan tentang laporan keuangan, kemudian nanti ada sosialisasi tentang kartu keanggotaan PGRI terbaru. Kemudian juga nanti akan dilakukan semacam refleksi atau harapan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan PGRI yang sudah berlalu dan harapan Bapak Ibu ke depan. Nanti kami berikan ruang dan waktu kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi itu. Hari ini kita tidak akan membahas program, tidak akan mendiskusikan sebuah keputusan tentang berbagai hal, tapi nanti kami juga perlu mendengar dari Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi itu. Apakah kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan sudah sesuai dengan harapan kita? Apakah perlu ada semacam pembenahan terkait dengan berbagai kegiatan atau pelaksanaan dan sebagainya? Dan apa harapan Bapak Ibu dengan kegiatan PGRI ke depan? Kan sebebas-bebasnya kepada Bapak Ibu, event apa saja yang nanti sekiranya akan dirayakan pada saat hari ulang tahun PGRI. Karena ini terkait dengan dinamika tentang PGRI tahun kemarin yang sempat kami diundang oleh Karbidindas di Kabupaten, karena ada laporan dari salah satu teman kita juga yang mereka menyampaikan bahwa PGRI Ketanggungan memotong gaji. Ini yang kemudian saya diminta ke Kabupaten diklarifikasi, saya sampaikan bagaimana mekanisme yang namanya semua organisasi pasti membutuhkan sebuah budgeting yang bersumber dari anggotanya. Dan sumber itu sudah melalui sebuah forum kesepakatan yang di dalam PGRI adalah konferensi kerja. Kepada Dinas Pendidikan melalui Karbidindas juga kami didatangi oleh media yang alhamdulillah media itu juga menyampaikan dengan baik-baik, mengklarifikasi, kami jelaskan sesuai dengan prosedurnya dan kemudian juga diberitakan secara berimbang. Dari awal bersepakat untuk menghimpun iuran pada saat gaji 13 dan 14 ini untuk lebih meringankan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengalokasikan iuran itu pada saat Bapak Ibu sedang mendapatkan rezeki tambahan yang tentunya bukan uang bulanan yang sudah terplotting untuk berbagai kebutuhan. Untuk kami diketahui Bapak Ibu, ini Pak Hasan sebagai bendahara, ini sering ditanya oleh cabang-cabang yang lain bagaimana Ketanggungan mengelola, memanajemeni PGRI. Banyak cabang lain yang ingin belajar mengapa di Ketanggungan bisa seperti itu. Namun yang namanya sebuah organisasi Bapak Ibu di komunitas, tetapi kadang-kadang justru orang dalam sendiri yang resisten dengan kondisi yang ada di Ketanggungan. Bisa berkomunikasi, apabila ada hal-hal yang kurang jelas perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa untuk bertanya dulu
atau istilahnya orang yang sedang itu tabayun dulu mengapa ada seperti ini. Kemarin juga pada waktu Pak Mudi datang ke Petamburan, kebetulan mampir di SD 7 di sebelah ruang pojok sana. Pak Mudi juga sangat mengapresiasi dan bertanya mengapa PGRI Cabang bisa punya mobil operasional, mengapa sampai bisa ada rumah yatim yang merupakan perwujudan dari solidaritas kita kepada teman kita sendiri. Kita punya rumah yatim yang sampai hari ini memberikan bantuan Bapak Ibu kepada teman-teman kita yang sudah mendahului dan punya anak yatim, kita bantu. Kemudian itu apabila terjadi situasi-situasi yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Nah, dari berbagai hal yang kita lakukan bersama di Petamburan, ini banyak cabang-cabang yang lain, terutama kepada bendahara sebagai pemegang kas, ini bertanya bagaimana tentang seperti itu. Nah, namun sayangnya Bapak Ibu, masih ada kadang-kadang ada teman kita yang kemudian karena ketidaktahuannya, karena mungkin karena apapun faktornya, menjadikan kemudian kegiatan Hari Guru yang sudah berjalan dari sekian tahun yang lalu dengan sangat menyesal tahun ini kemudian terhambat karena dinamika itu. Namun karena itu memang sebuah dinamika, kita terima apa adanya. Dan hari ini nanti untuk masalah kegiatan tahun kemarin Bapak Ibu di Petamburan mungkin tidak merasa kalau Bapak Ibu tahun kemarin berkontribusi. Kalau cabang lain itu urutan 60.000, ada yang diiur 1 bulan 20.000 3 bulan, ada yang langsung 60.000 kabupaten. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak merasa itu karena itu sudah kami alokasikan tanpa mengambil lagi dari uang titipan kegiatan pada saat gaji 13 dan 14 yang sudah setiap waktu setiap tahun Bapak Ibu lakukan. Dan untuk tahun ini karena kebetulan iuran gaji 13-14 yang terhambat karena dinamika yang tadi saya ceritakan, baru 1 kali kegiatan kemarin gaji 13, dan dalam laporan keuangan itu masih tersisa 9 jutaan yang nanti mungkin itu akan kami alokasikan untuk persiapan gotong royong ke tingkat kabupaten. Lalu bagaimana untuk kegiatan Hari Guru yang akan datang? Dan nanti Bapak Ibu silakan bersama-sama. Kami sudah merancang berbagai event kegiatan. Nanti Bapak Ibu sepakati apakah mau dilaksanakan semua, mau ditambahi, atau mau di-drop semua. Tidak ada. Kami serahkan kepada Bapak Ibu. Seandainya akan dilaksanakan, nanti kami akan langsung bentuk setiap kegiatan ada penanggung jawabnya. Demikian saya sampaikan, terima kasih dan maaf segala kurangannya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sosialisasi KTA digital PGRI yang akan dibawakan oleh Ibu Rumati Ibu Mohon izin, ini bapak-bapak saya berdiri di sini karena laptopnya kebetulan kabelnya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua PGRI Cabang Taman yang saya hormati, Bapak Ibu Supriyadi, Bapak Ibu pengurus cabang PGRI Petamburan, Bapak Purna dari pengurus PGRI Cabang Taman, Bapak Haji Suwandi, Bapak Haji Slamet Bagi, Bapak Haji Saifullah, Bapak Haji Kastam yang berbahagia, wajahnya berseri-seri, Masya Allah ya. Dan tidak ketinggalan para ketua ranting PGRI Cabang se-Petamburan beserta
pengurus lain berapa Pak? 2 orang pengurus lain ya, karena permintaannya itu 3, jadi namanya ini tidak semua membawa 3 pasukan yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini untuk memenuhi undangan dari ketua. Pada kesempatan kali ini langsung saja sudah disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keorganisasian oleh ketua. Saya kemarin diberi tugas oleh organisasi untuk menghadiri sosialisasi KTA digital PGRI beserta rapat pleno di Kabupaten Sabtu yang lalu. Tidak akan panjang lebar yang akan saya sampaikan karena nanti singkat ya. Sebenarnya kemarin waktu saya mengikuti sosialisasi ini bertanya, KTA ini BKD, bahkan ada yang belum diambil ya. Tapi ini ada KTA baru. Nah, bedanya nanti Bapak Ibu saya urutkan dulu. Jadi dari sosialisasi kami tidak mendapatkan bahan apapun dari kabupaten, hanya kami rangkum di kepala, kemudian kita buka linknya, kemudian diterjemahkan sendiri seperti ini. Jadi admin sheet yang Bapak Ibu sering buka itu ketika baru membuat KTA bulan September, akhir September ini akan ditutup. Sebagai gantinya nanti ada link KTA digital PGRI. Lalu data-data yang kemarin bagaimana? Data-data yang kemarin di SIP PGRI itu akan dimasukkan ke KTA digital PGRI. Kemudian Bapak Ibu, untuk KTA digital PGRI berlaku seumur hidup bedanya itu. Kalau yang kemarin ada batas waktunya seumur hidup dan dapat diajukan oleh, tadi saya sudah membagikan di grup ketua ya, sosialisasinya saya berbesar. Dapat diajukan oleh 1 anggota PGRI yang baru mendaftar, misalnya P3K yang baru diangkat ini ya. Kemudian yang kedua, anggota PGRI yang belum memiliki KTA, anggota PGRI tapi belum memiliki KTA, kan banyak karena mungkin belum memiliki kepentingan. Kemudian yang ketiga, anggota PGRI yang memiliki KTA PGRI yang sudah habis waktunya. Kebetulan misalnya per September atau Oktober Bapak Ibu waktu anggotanya habis, maka boleh juga. Kemudian anggota PGRI yang memiliki KTA PGRI tetapi rusak atau hilang, ada kan yang berabun begitu ya, atau kena air dan sebagainya. Dan yang terakhir, anggota PGRI yang ingin memiliki KTA digital. Oh, bahasanya ingin ya, karena kalau KTA biasa itu tidak seumur hidup. Kalau ini kan saya biar nggak bolak-balik 1 kali seumur hidup. Yang ketiga, jangan lupa yang ketiga, siapkan alamat email dan password pribadi dan menggunakannya Gmail, tidak boleh yang lain, harus Gmail. Misalnya kalau hari ini Bapak Ibu hanya punya Yahoo atau yang lain, Bapak Ibu buat email baru dan passwordnya jangan lupa diingat-ingat untuk dijadikan data. Setelah itu sudah siap semua kan? Jangan buka dulu sebelum disiapkan itu, karena nanti kalau sudah terlanjur buka, gimana KTP-nya terus nanti repot lagi. Kemudian Bapak Ibu buka ini link ini ya, https KTA digital PGRI ORG di HP atau laptop. Jadi bisa di HP, bisa di laptop. Nanti di situ ada pilih menu daftar. Kenapa daftar? Karena Bapak Ibu mau membuat baru. Kalau saya sebagai admin itu pilihnya masuk. Tapi kalau Bapak Ibu mau jadi admin menggantikan saya ya bisa. Nanti masuk. Nah, daftar. Lalu isi semuanya. Saya tidak sempat menuliskan apa saja, tapi datanya standar. Antara lain ada email, ada oh iya, dari atas. Maaf, belum saya gambar. Isi semua data dengan teliti dan benar. Di situ tertulis ada alamat rumah, satuan kerja dan sebagainya.
Tidak ada yang rahasia kecuali mungkin email dan password. Tidak ada nomor rekening. Adanya mungkin status kepegawaian, ASN, P3K, PNS atau yang lain. Nah, yang penting ini nanti yang menjadi paling penting ini. Setelah isi data semua selesai, di bagian yang angka Romawi 4 paling bawah, 1 data pribadi, 2 data kependudukan, 3 data apa dan seterusnya. Ada bagian keempat angka Romawi. Nanti ada tulisan ini adalah PGRI yang baru. Demikian Bapak Ibu informasi dari saya. Kemudian saya kira cukup sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu semata datang dari saya. Bila ini hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan ibu-ibu yang cantik-cantik kata Allahu. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan di SD Kedaman 7 dalam kegiatan konvergen. Dalam hal ini mengenai keuangan, apakah perlu dibacakan semuanya apa tidak? Sebab semuanya sudah dicantumkan, yaitu mengenai keuangan. Kasudin di sini ada saldo 66.897.744. Dalam hal ini kas tunai 20.586.290 dan saldo di bank 46.311.454 rupiah. Ini buku rekeningnya juga saya bawa. Keduanya yaitu satu buku peduli, satunya bekas. Ini barangkali nanti ada yang mau tanya, mau bilang, saya silakan. Ini mengenai keuangan kasih. Kemudian yang saya ditanya itu dari P3K SD angkatan 1, 2 dan 3. Kenapa kok pemudanya beda? Ini yaitu dari ranting Cikesal yang tanya. Ini bisanya beda dan bedanya. Kalau yang angkatan 1 itu untuk gotong royong bulanan itu disamakan dengan ASN yang tunjangannya sudah dapat. Untuk angkatan 2 dan 3 kan tunjangan keluarganya belum dapat, sehingga bulanannya itu angkatan 2 yang belum itu kan belum ada tunjangannya, makanya kaliannya hanya 37.700 rupiah. Sedangkan kalau yang angkatan 1 65.200 rupiah, kecuali ada kasus kematian. Kalau ada kematian itu ada tambahan 5.000 rupiah. Contohnya kemarin yaitu pada saat yang meninggal SD 1 itu Mbak siapa? Mainah. Ya. Ini juga ada tambahan. Bagi GTT-nya, GTT SD itu tambahnya 3.000. Kemudian selanjutnya mengenai iuran halal bihalal dan HGN. Tadi saya di-ber oleh Pak Haji Setiantono. Ya supaya tidak ada link. Pak Haji Setiantono itu sudah lunas. Ini selain Pak Haji Setiantono yang sudah lunas itu SD Kedaman 8, gotong royong HGN dan halal bihalalnya lunas. Kemudian SD Cibodo 2 dan SD Pamekaran 2 ini sudah lunas. Di samping yang sudah lunas ada yang belum sama sekali. Ini 3 SD
yang kepala sekolahnya 1, yaitu SD Dukuh Tengah 2 dan SD Kubang Sari 1 ditambah SD Kubang Sari 3. Ini saya buka aja barangkali supaya tidak tersangka dan sebagainya. Jadi nanti selanjutnya akan bagaimana gotong royongnya. Jadi kalau yang sudah lunas, nanti apabila ada lomba ya sudah tidak ada tambahan. Tapi bagi yang belum lunas, ya nanti berarti gotong royong tahap pertama dan tahap kedua itu. Alhamdulillah SDC kedua yang kecil juga sudah lunas. Ini mengenai yang namanya kegiatan halal bihalal dan BTN. Selanjutnya untuk kegiatan donasi yang namanya bencana alam ini bencana alam punya saldo 58.583.753 yang mana kas tunai 19.349.031 rupiah dan kas bank 39.234.722. Ini buku rekeningnya ada, barangkali mobil Sani juga siap. Ini dalam hal ini tidak hanya untuk bencana alam saja, tapi bantu juga keadaan teman kita yang sangat membutuhkan. Contohnya di sini pada saat Pak Darsono itu koma di Brebes, Pak Ketua tak suruh ke sana. Sekalian waktu itu mau rapat di Brebes sampai di ini ada donasi 1 juta. Kemudian banjir di Jati Barang ini juga. Kemudian waktu banjir di SD Ketahuan 2, Ketahuan 1 dan Ketahuan 7 atas perintah kepala ketua PGRI itu diberi donasi ala kadarnya. Kemudian waktu Korwil Kelep ya sampai di sholat saya sebab saya waktu itu sampai Sinoma di situ itu didonasi 500.000. Dan yang terakhir waktu GTT-nya Bukauna kecelakaan urusan dengan kepolisian, alhamdulillah bisa membantunya. Ini yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan SMK ataupun apa, misalnya iurannya kok enggak pas dengan itunya, monggo nanti 4 mata dikoordinir. Barangkali ada kekeliruan. Sebab terus terang saja saya kadang-kadang bingung kalau SD itu iuran rutin tidak ada masalah. Kalau SMP 1 sudah tertib. Contohnya seperti SMP 3 hebat iurannya, tapi dadakan sekali tadi malam juga dadakan. Tapi ya saya maklumi, alhamdulillah nanti selanjutnya pakai transfer seperti SMP 2 juga sudah pakai transfer. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan, monggo barangkali, monggo. Nanti tidak dari masalah kurang kalau memang dia akan mau lanjut terus yang masih 50%, jadi kan harus memenuhi targetnya dari tahun yang kurang 100%. Yang kedua tentang kasihan untuk mereka yang menjadi donasi sementara sekolah karena dananya dipotong untuk bagian PGRI. Jadi kalau bisa slip pemotongan itu di-share atau diberikan rutin di PGRI. Karena kecil sih ya. Iya beberapa bulan. Dinas tidak ada, makanya saya kalau yang tanya ya tak share. Kalau yang dari sana kan global. Jadi kepala sekolahnya saja ya, berarti yang ditagih yang dipotong pertama kepala sekolahnya lah. Ya, supaya tahu rinciannya. Kadang-kadang berubah sih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Saya menangkap yang ditanyakan Pak Citono. Yang pertama tentang iuran kegiatan. Ini nanti bagi yang sudah mengiur 2 tahap
kan lunas asumsi kalau dengan model yang lama. Untuk hari ini nanti, apakah nanti yang 2 tahap sudah dianggap tidak usah lagi, tergantung nanti kesepakatan bersama. Kegiatan UPGRI ke depan akan menghabiskan biaya berapa, nanti dibagi dengan anggota. Kalau sisanya masih cukup untuk iuran per anggota, berarti tidak usah nambah. Tapi kalau ternyata nanti iuran ke depan ini nanti mengambil dana lebih besar, ya mungkin tinggal sepakati saja mau dipaskan atau angka berapa atau sesuai kebutuhan. Karena kan begini, contoh masalah hadiah ini sudah dirapatkan, tapi dalam prakteknya masih ada kadang-kadang ada semacam ketidakadilan begitu istilahnya. Dan nanti untuk hari ini silakan Bapak Ibu nanti akan berdiskusi, setiap event didiskusikan oleh satu kelompok, dipresentasikan, nanti yang lain silakan menanggapi. Nanti setelah semuanya terbentuk, tersosialisasikan, disepakati kebutuhannya untuk UPGRI berapa. Ini mohon maaf nanti untuk teman-teman yang di SMP dan di SMA terutama, ini kan memang sampai hari ini saya belum berhasil untuk bisa mendudukkan sama rendah dan memberikan sama tinggi, karena kontribusinya sangat-sangat jauh sekali dengan kontribusi yang dihimpun yang sama-sama anggota PGRI namanya. Nanti untuk ini nanti ini PR yang sangat panjang. Sejauh Pak Eko dulu saya sudah hampir selesai nanti 2025, tapi untuk menyamakan kebersamaan ini saya merasa belum berhasil. Dan nanti untuk kegiatan ini, nanti yang saya dapat Pak Jitono nanti melihat bagaimana kebutuhan HUT PGRI tahun ini berapa, yang tersisa berapa, nanti kita sepakat bersama. Yang kedua tentang laporan potongan yang include di Korwilsam itu di sana global. Terima kasih. Nanti barangkali akan coba nanti kami sampaikan bendahara agar dilampiri dengan perincian bahwa angka itu terdiri dari apa saja, siapa saja, sehingga nanti sekolah-sekolah yang ada perubahan, yang ada yang kebatasan dipotong nanti bisa untuk dilihat lebih jelas. Terima kasih atas masukan dari Pak Jitono. Demikian Pak. Ya. Kemudian ada tambah sedikit, yaitu untuk simpanan sukarela ini alhamdulillah sampai hari ini anggotanya dananya ini ada kas 36.750.000, tapi utang-utang yang dulu yang waktu masih GTT belum pada nyaur. Ini dianggap ada nama-namanya Betania juga sudah. Ini supaya tahu nanti pengurus cabang akan membentuk tim, dibentuk KPK untuk mendatangi yang bisa KPK tingkat ini cabang. Hadirin Bapak Ibu, ini adalah satu program yang dulu sebenarnya menurut saya bagus, tetapi kemudian niat baik itu banyak resisten yang kemudian saya jadi korban bulian waktu itu. Waktu itu sejarahnya adalah ada iuran kepada kabupaten untuk membangun gedung yang 10.000 per bulan. Setelah dari sana selesai, itu sudah berjalan nggak kerasa 10.000 per bulan. Nah waktu itu ada masalah. Teman-teman GTT di banyak sekolah sering kesulitan keuangan, mau pinjam ke koperasi bukan anggota, pinjam ke sekolah karena tidak punya agunan, sering kesulitan. Nah saya kemudian menginisiasi iuran yang 10.000 untuk gedung PGRI yang selesai dilanjutkan, tetapi menjadi simpanan, bukan iuran lagi, simpanan yang menjadi hak milik Bapak Ibu yang menyimpan itu. Nah alhamdulillah sampai hari ini yang membiarkan itu berjalan sampai hari ini, kayak Pak Dastam kemarin dibiarkan saja mengiur 10.000 nggak langsung tiap bulan. Berapa ya Pak Dastam ya? Oh lumayan lah di atas. Ada berapa Pak Dastam? 4 juta malah itu pensiun oleh celengan orang rasa 4 juta. Jadi Bapak Ibu yang sampai hari ini dulu simpanan 10.000-nya tidak diambil, tidak ditutup oleh bendahara, tercatat sampai hari masih ada simpanan. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak PGRI, Bapak
kami dari SMP terus terang, kami merasa, mohon maaf, mungkin memang betul, kita kan satu organisasi nih Pak, PGRI, anggotanya bukan hanya SD, SMP juga. Tapi yang kami lihat, karena memang kita tidak tahu kronologisnya seperti apa, perlakuan kami beda. Dibedakan, mungkin ya karena tadi iuran kami berbeda. Sehingga dimohon ke depannya, mungkin karena kita organisasi Bapak Nggih, ya memang kita harus memaksakan anggota ya disamakan. Jadi supaya tidak terjadi di SMP iurannya kayak SMP 1, SMP 2 saja berbeda, SMP 3 juga. Padahal kita sama-sama anggota PGRI. Yang akhirnya nanti ke depannya kita mendapat perlakuan yang tidak sama. Contoh, kayak pensiun, kok SD dapat ya, kita tidak. Ya memang sebenarnya kita kan nggak ngiur, ya nggak akan dapat. Begitu loh Pak, padahal secara dilihat dari luar, kita anggota PGRI, kok dibedakan ya? Itu yang akhirnya menjadi permasalahan yang akhirnya melebar di intern kita sendiri. Meskipun seringnya kami sebagai pengurus cabang di Ranting di SMP 2 sering menyampaikan, seperti pernah disampaikan oleh Pak Hasan ya. Begini Bu Endang, jadi kan iurannya begini-begini, ada peruntukannya untuk ini, dan ini. SMP kan tidak, itu loh Pak. Jadi kalau menurut saya ada baiknya ke depannya, yang namanya satu organisasi, anggota yang disamakan. Baik itu SD, SMP, ya perlakuannya sama, baik iuran maupun apapun. Karena peruntukannya kan jelas loh Pak. Sehingga ketika SD dapat seperti ini, guru SMP pun sama. Begitu Bapak. Jadi nanti tidak ada, nah akhirnya intinya miskomunikasi nih Bang ya akhirnya. Seperti itu Bapak, itu kalau menurut kami ya. Terus ya mohon tolong setiap ada event apapun ya kami dari SMP seringnya kan, mohon maaf tidak dilibatkan gitu. Jadi kami juga tidak jelas entah itu salah siapa, kami nggak tahu. Seringnya seperti itu Bapak. Sehingga yang merebak sekarang ini SMP rewel, SMP begini. Padahal kami itu tidak tahu apa-apa Bapak. Ujuk-ujuk seperti ini, ujuk-ujuk begitu. Iurannya pegang sama nenek, jadi kayak kami nggak tahu. Begitu kan Pak? Terkait dengan tadi saya menyampaikan untuk Samerdah Kediri sama tinggi kepada teman-teman SMP, ada 3 momen besar yang sudah saya lakukan. Langsung muter ke semua SMP, menyampaikan hak dan kewajiban anggota PGRI kepada kepala sekolah langsung. Itu yang pertama saat itu. Ternyata kedatangan saya ke sana, obrolan saya ke sana kepada kepala SMP dan disampaikan rapat kota Ranting tidak mendapatkan tanggapan. Mereka juga tidak mau dalam tanda petik untuk memberikan iuran yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba dengan memberikan surat by name kepada semua teman-teman anggota PGRI SMP. Ada surat pernyataan kesanggupan untuk sama-sama mengiur dengan angka yang sama. Itu pun suratnya tidak dibalas dan tidak ada jawaban bagaimana respon teman-teman di SMP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman saya minta pengurus Ranting untuk kami datang ke SMP. Kami serombongan datang ke SMP, bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan pengurus Ranting. Kami sampaikan ulang lagi bagaimana hak dan kewajiban biar sama-sama. Dan itu pun sampai hari ini ajakan kami tidak pernah bersambut dari teman-teman SMP. Kemudian kalau berdampak, kemudian perlakuan beda, ya betul, karena memang kami tidak bisa memberikan sebuah budget kepada teman-teman SMP yang memang sumber dananya dari teman-teman anggota SD. Nah monggo, ini silakan nanti saya 3 kali itu yang sudah secara formal ya ke semua SMP saya datang dengan datang langsung, dengan surat, dengan datang lagi mengumpulkan anggota teman-teman SMP juga. Bahkan sama kan saya menyampaikan kalau barangkali teman-teman SMP
memiliki, saya berikan kesempatan untuk merdeka sendiri. Silakan mengelola kegiatan di SMP, kegiatan nanti bersama-sama bareng-bareng tidak masalah, kami siap bersama-sama. Tapi silakan keuangan, silakan mengelola sendiri. Kami sampaikan secara terbuka di setiap pada bentuk rapat dengan semua SMP, Bu. Pilihan ada masalah juga, mau bersama-sama dengan hak yang sama, kewajiban yang sama, atau mau menjadi semacam cabang khusus. SMP silakan untuk memanajemen sendiri, kegiatan tetap bersama-sama dengan kontribusi yang sama. Nah, sampai hari ini benang itu belum kunjung tersambung, belum kunjung bisa diluruskan. Nah, kami juga belum tahu bagaimana caranya. Karena respon teman-teman SMP seperti itu, Bu. Jadi upaya kami sudah mencoba. Ini terpilih kita pikir saya keliling, Bu, kepada para SMP semua menyampaikan itu. Kemudian belum berhasil, lanjutkan surat per nama, Bu. Itu ada daftar iurannya ini, pernyataan kesanggupan juga tidak ada respon. Itu Bu Remawi SMP 1 sekretaris. Beliau yang waktu itu Pak Nur Mahfud sering menyambungkan kepada SMP. Mungkin Bu Rami bisa bercerita barangkali. Setiap persoalan itu kuncinya adalah komunikasi. Suami dan istri kalau tidak ada komunikasi sebenarnya ribut ya. Saya pengen uang 1.000 minta kepada suami tapi dibatin ya. Suami tidak akan tahu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Edi sudah jelas gamblang. Saya juga mengikuti perjalanannya karena saya bersama Pak Edi itu sudah 2 periode dari keliling ke SMP, dan yang saya waktu itu ada gimana ya istilah wanita tulisan gitu ya, by name masih dibagi per nama anggota. Itu pernyataan kesediaan mau ngiyor biar ada satu amplop warna coklat SMP 1, SMP 2, SMP 3. SMP 1 saya yang mengumpulkan langsung, SMP 2, SMP 3 juga ya. Itu kan ada pernyataan semuanya hampir di SMP saya kebetulan waktu itu saya masih di SMP 1 banyak yang memilih tidak sama dengan SD. Ini ada faktanya. Mungkin nanti bisa dicari apa di lemari saya itu di SMP 1. Jadi gini, nanti boleh masih Pak Herman nambahkan. Jadi ini gini, saya sudah melakukan 3 kali, mungkin sudah sebuah norma yang cukup 3 kali. Kalau teman-teman SMP berniat baik untuk sama-sama dengan SD, nanti Pak Hasan lihat perincian kewajiban seperti apa. Kalau mau menyamakan, monggo disamakan sesuai dengan teman-teman SD. Nanti akan pensiun, cindera mata, kegiatan, semuanya akan kami samakan, termasuk santunan kematian dan sebagainya. Kami akan samakan dengan teman-teman SD. Itu sudah sangat jelas di bahasan ada. Nanti tinggal minta bahasan ini seperti apa. Kalau memang beritikat untuk seperti itu, saya berterima kasih sekali untuk nanti Bu Endang bisa langsung kepada bendahara. Saya ini sudah saya tinggal 1 tahun lagi, Bu, nanti tahun 2005 sudah selesai. Alhamdulillah kalau nanti bisa bersama-sama. Kalau ternyata tadi masalah menyampaikan angel-angel, saya nggak tahu itu mengapa seperti itu. Memang faktanya begitu, Bu. 3 kali disampaikan upaya-upaya, kami gagal terus sampai hari ini. Demikian, Bu Endang. Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tadi apa yang Bu Endang sampaikan itu berarti bukan mewakili SMP secara keseluruhan ya, karena untuk kita sendiri ini secara psikologi saya menggunakan nama SMP 1 karena saya di sini sendiri, tetapi saya mewakili 62 orang karena anggota saya 62 orang SMP. Jadi konsepnya begini, kalau SMP 1 sendiri apabila terjadi tidak disamakan, kita sudah bersama-sama pelajari lagunya Happy Asmara yang ada ya. Jadi sadar diri. Mengapa sadar diri? Kita tidak ikut aturan tentang guna tugas, kemudian dan sebagainya. Jadi apabila kita dibedakan, ya saya katakan orang melu iuran pengen sama nggak bisa, maka berarti bukan berarti kemudian kita membedakan, tapi apabila di dalam kegiatan PGRI cabang kemudian mengadakan, kita mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut.
berapapun bentuknya, apabila itu memang bersama kita ikuti. Jadi untuk Pak Edi sudah datang ke tempat kami, saya juga ingat, kemudian juga Bu Rumahwi pernah memberikan katakanlah seperti dako ya, tapi hidup itu kan pilihan. Ternyata SMP 1 memilih katakanlah ikut bersama PGRI Ketanggungan, tetapi kita membuat iuran tidak sama. Kenapa? Di dalam satu sekolah, apalagi sekarang banyak yang generasi muda, ini mohon, ini bukan saya mendikotomi ya, ini banyak terutama yang muda-muda, Bapak Ibu guru yang tidak mengerti sejarah PGRI ya, ini banyak yang guru tapi merangkap jaksa. Jadi mengajar, tapi apabila diajak bersama-sama ke dalam bagian itu isinya tuntutan dan tuntutan. Ini mohon dipahami, itu perlu di. Terima kasih. Saya bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pandangan Pak Herman. Jadi pilihan berbeda itu sebenarnya bukan dari kami, Bu, ya. Itu dari masing-masing sekolah. Pak Triano mau disampaikan sesuatu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam SMP itu berbeda dengan SD, itu karena pilihan sendiri, Pak. Yang kedua, kalau iuran SD itu kan biasanya ditekan dari sekolahan kebanyakan, karena kepala sekolahnya masuk kepada kepengurusan. Kalau SMP itu ketuanya beda, kepala sekolahnya berbeda, sehingga kami merasa kesulitan untuk menyampaikan ke teman-teman, meskipun sudah disampaikan ternyata banyak yang kontraknya. Itu intinya semacam itu. Kemudian saya nambahkan usulan, Pak. Ini bagaimana kalau kita melakukan perluasan lagi. Banyak sekali SMP maupun MTS yang belum masuk ke kita, anggota kita. Dan kemarin juga ada yang tingkat SLTA kemudian sekarang lepas karena memang gara-gara iuran. Itu bagaimana solusinya agar kita bisa lebih luas lagi menjangkau teman-teman. Padahal hasil perjuangan kita itu dinikmati oleh semua guru. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian Pak Wianto. Kalau MTS itu maksudnya cabang khusus Kemenag, jadi bukan wilayah cabang PGRI reguler. Kemudian masalah semua SMP, dulu pada saat Pak Edi yang saya SMP 1 waktu di sana, itu saya sudah semua Pak Wianto datang ke semua kepala SMP di Ketanggungan, baik SMP 1, 2, 3 dan seterusnya. Termasuk Pak Edi waktu di sana juga sudah komunikasi bagaimana. Tetapi itu Bu, jadi sudah saya sampaikan, sudah saya berikan gambaran, ketentuan dan sebagainya. Kalau kemudian memilih berbeda, kan pada ujungnya yang saya datang ke sekolah-sekolah, silakan barangkali memerdeka sendiri, silakan, nggak apa-apa begitu. Daripada kami juga malah kadang-kadang kami dikeluhi sama teman-teman SD, iuran SDN, awan jaluk, kwelu, nuntut begitu. Itu fakta, Bu. Contoh teman-teman di SD kan ada cedera mata, pensiun ada santunan. Itu kan karena beda kontribusinya. Nah, jadi itu kata Pak Herman. Nah, itu masalah item-itemnya sudah kami sampaikan kepada semua di SMP, terlepas di SMP ada yang tidak sampai, kemudian tidak terdiskusikan dan sebagainya. Itu mungkin ada persoalan di tiap-tiap SMP. Mungkin ya penjelasan saya. Masih ada waktu yang cukup panjang nanti untuk ini. Ini langsung aja nanti bukan langsung ke acara yang itu ya Bapak Ibu masalah ini. Terima kasih. Bapak Ibu, waktu semakin beranjak, sekarang kita yang ketiga, kita masukkan yang ketiga. Yang terakhir ini ya Pak Herman, kan nanti di pembahasan HUT PGRI mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Boleh, biar difoto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Ketanggungan beserta pengurus cabang, kemudian juga yang saya hormati Ketua Ranting beserta anggotanya. Yang pertama sekali, mari kita selalu bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah untuk siang ini kita bisa berada di ruang kelas SD Ketanggungan 7 dalam kondisi yang sehat, tanpa hidayah inayah, kemudian tanpa keberanian kita tidak akan ada di sini.
salam dan sholat juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang insya Allah sampai di yaumul kiamat juga kita nantikan sahabatnya. Berikutnya terima kasih sekali saya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan refleksi untuk kali ini, tapi sebelumnya saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya bahwa untuk SMP 1 Ketanggungan saya di sini berdiri ini termasuk fardu kifayah satu, tetapi mewakili semua 62 Bapak Ibu guru. Ini mengapa tadi sebenarnya saya dengan sekretaris dan bendahara sudah mau berangkat, tapi kemudian dipanggil oleh kepala sekolah dan ternyata kepala sekolah ada kepentingan ke dinas ke Pencarian, kemudian kebetulan sekretaris dan bendahara itu adalah wakil kepala sekolah, maka dibagi tugas bahwa sekolah SMP 1 tetap ada yang menjaga. Kemudian saya juga mewakili teman-teman di sini, maka kepala sekolah juga menyampaikan salam pada Bapak Ibu semuanya bahwa bukan berarti mengabaikan, tapi memang masing-masing pada punya tanggung jawab. Langsung saja untuk kegiatan PGRI yang selama ini saya ikuti, ya alhamdulillah dari program-program yang telah direncanakan di Konverja tahun yang lalu, saya juga ikut. Cuma waktu itu tadi begitu kemarin, mohon maaf juga Bu Rumahmi bahwa kemarin ke SMP 1 bukan kita nggak mau terima, tapi memang ruangannya penuh dengan kabel-kabel dan komputer untuk AN, BK begitu, sehingga tidak bisa kita siapkan. Tapi untuk program-program yang kita laksanakan ini telah berjalan baik. Cuma kalau kemarin kita di mana pernah ada di Guci pernah ya, ini kok akan tahun 2024 jadi Guci lagi. Kemudian juga tahun kemarin ada di hotel. Jadi kok nggak di hotel? Nah, mungkin ada satu hal yang saya maklumi ya. Tapi terima kasih tidak menyurutkan langkah saya untuk hadir di tengah-tengah panjenengan makin SMP Negeri 1 Ketanggungan ya. Tapi pada intinya bahwa apa yang dilaksanakan oleh PGRI Ketanggungan ini telah melaksanakan kegiatan dengan program dan alhamdulillah ya semuanya telah berjalan dengan baik dan saya salut apresiasi kepada pengurusnya yang telah membesarkan dan mengibarkan PGRI Ketanggungan. Mohon untuk tepuk tangannya untuk pengurus PGRI. Terima kasih ya, tadi banyak prestasi yang telah diperolehnya ya, dari memiliki kendaraan sendiri sampai kemudian bisa mendatangkan pengurus provinsi datang. Ini tidak semua bisa melaksanakan seperti itu. Maka ini apresiasi pada pengurus. Cuma tadi saya katakan, tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dastam. Kebetulan kalau saya teringat Pak Dastam dan Pak Mami, ini saya teringat saat kita muda Pak. Karena begitu datang beliau jadi konser saya. Cuma saya sekarang masih jadi pemain bola voli, beliau ya nggak kuat. Ya, jadi mengatakan bahwa tak ada gading yang tak retak. Ini mohon ya untuk dari apa yang telah dilaksanakan ini punya kerja yang bagus. Tetapi dari SMP ini bukan berarti apa yang disampaikan Bu Endang itu adalah salah, bukan ya. Ada di SMP 1 itu terbagi dua golongan. Golongan yang ingin penuh, ada golongan yang memilih berbeda. Dan saya selaku ketua PGRI ranting SMP, saya pilih dalam negeri aman, kemudian luar negeri juga aman. Ya, maka yang kita laksanakan sesuai dengan pilihan daripada teman-teman. Dengan cara apa? Begitu kita melaksanakan di SMP nggak ada kemelot, kemudian ambil agak garing beda, misalkan orang Iran pengen oleh, ya, karena juga banyak yang pensiun dan mereka menyadari dan mereka menerima karena itu komunikasi yang berjalan dengan lancar. Cuma di sini ada indikasi bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno, ada yang melupakan jas merah, melupakan sejarah bahwa PGRI. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya jadi ketua PGRI SMP ini bukan baru kali ini. Saya sejak zamannya Pak Jamjuri sudah jadi Jamjuri ya. Jamjuri. Itu sudah jadi ketua, kemudian ganti. Ternyata dari teman-teman nggak ada yang kuat. Selalu ambil saya kembali ke saya. Jadi akhirnya kembali ke saya dari zaman Pak Jamjuri ini ya, dinamika organisasi ya seperti itu. Cuma untuk kita pribadi di SMP 1 nggak pernah ada dikotomi SMP, SD itu nggak pernah, karena menurut saya bahwa SD, SMP ya sederajat. Kenapa? Pendidikan dasar. Cuma kalau di SMA ini juga perlu saya sampaikan, bukan berarti saya
merosting SMA, bukan. Ini kemarin yang terbaru mungkin agak antisosial apa saya nggak tahu Pak. Karena di kemarin di kegiatan Mas yang juga ada ya waktu itu untuk kegiatan desa yang dimana Bapak SMA itu ada di situ kemudian start untuk kegiatan karnaval desa itu di depan juga tidak ikut, anaknya dikurung kayak bebek. Malah ada Pak, saya ingin ikut SMP 1, silakan boleh keluar dari situ. Ada juga yang kan penasaran kenapa nggak ikut, ya kenapa nggak ikut, saya tanya langsung pada yang dulu SMP 1 tapi sekarang bekerja di situ, alasannya adalah masalah nggak punya dana. Nah ini jadi itu yang SMA. Tapi juga kalau sama-sama PGRI ya memang apa yang dikatakan Pak Wiono itu betul bahwa kita harus sama-sama berjuang, sama-sama PGRI cabang utama walaupun dia SMA atau yang lain. Itu begitu. Maka mohon karena ada yang melupakan sejarah, ini terutama yang saya katakan kelompok bocil Pak. Ya, kenapa bocil? Mungkin ada guru penggerak yang banyak di situ kan, dan SMP itu juga banyak guru penggerak. Tapi saya nggak kalah set, karena saya adalah gurunya guru penggerak. Karena mereka kan guru saya, jadi nggak akan pernah melebihi nilai ilmu gurunya. Karena indikasinya begini. Kalau SMP 1 yang dari murid SMP 1 itu indikasinya nyaman, aman. Tapi justru yang kedatangan dari P3K yang tidak mengenal sejarah tentang PGRI. Seakan-akan dengan kemarin PED kemudian masalah potongan itu sudah mendikotomi bahwa seperti ini. Maka perlu mungkin dari masa lalu ke masa yang akan datang ya, atau masa ini ya, maka perlu dari PGRI itu membentuk atau katakanlah membuat rangkuman sejarah tentang perjuangan PGRI, bahwa mereka bisa menjadi P3K, kemudian yang sepuh-sepuh ini bisa mendapatkan tunjangan fungsional. Ini kan karena juga perjuangan PGRI sejak zaman Pak SBY. Jadi ini kan perlu dibikin sejarah sehingga mereka tahu. Hanya tadi saya katakan mengapa profesinya dua menjadi jaksa, karena pekerjaan hanya menuntut dan menuntut Pak. Makanya tadi saya katakan SMP tidak bisa sama karena memang ada saya pilih jalur aman damai. Maka waktu itu saya diminta untuk mengembalikan iuran, saya nggak mau oleh waktu rame. Bagaimana saya mengembalikan? Kalau saya belum memotong, mengembalikan bagaimana? Kenapa? Saya lihat ada dinamika seperti kalau aman baru saya jalan, kemudian kalau tidak aman berarti saya minimal berada di tempat yang bukan untuk saya takut. Ini bukan, itu seperti itu. Kemudian untuk kedepannya ini mohon untuk PGRI juga merefleksi kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, apalagi di dunia medsos ini sangat kejam ya. Maka sekarang juga paling keras kejadian. Kenapa? Pada saat ada kejadian di medsos ini betul-betul Pak, mungkin PGRI perlu membentuk tim medsos sehingga bisa menjawab tantangan di medsos. Karena memang mau tidak mau kita ada di situ ya. Yang mungkin jagonya Mas Yayang ya, yang sering subscribe, like. Nah, ini Pak, seperti kasus ada guru yang dilempar ketapel dan sebagainya. Ini artinya PGRI langsung berikan pernyataan. Ya dengan demikian berarti ini PGRI berarti membela Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian yang terbaru kaitannya dengan bullying. Ya, baik SD, SMP, SMA itu ada. Bebas kan ada 2 kali mati sia-sia. Ya, anak kan investasi. Ya itu orang tua dan juga Bapak Ibu guru. Gak ada anak kita kurang 24 jam, sertifikasi nggak cair. Ya, benar nggak cair. Jadi simbiosis mutualisme. Nah apabila ada kayak gitu, saya mohon kedepannya ya anak muda, kedepannya ini ada suara PGRI yang selalu menjawab sesuai dengan yang ada guru, kemudian dari saya katakan ada guru yang menegur siswanya kemudian dilempar, apapun alasannya PGRI harus membela ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kasus yang tawuran. Ini suara PGRI juga ada belum muncul loh, yang saya dengar di medsos. Saya juga main di medsos kaitannya dengan yang larangan yang tewas karena diculik ya. Kemudian yang terbaru di Tanjung ya, ini kan mereka mati sia-sia. Itu aset kita karena siswa itu adalah aset daripada Bapak Ibu guru dan orang tua. Maka mohon yang kita yang PGRI yang sudah berjalan dengan baik, biar lebih baik lagi di tahun berikutnya. Juga ada yang katakanlah tim yang khusus berkecimpung di medsos untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Contoh yang terjadi kemarin, ada lomba yang aneh ya, karnaval kecamatan. Itu sebenarnya kan
bisa di medsos rame, tapi sebenarnya mereka nggak tahu bahwa tim itu tidak masuk ke start. Gambarannya misalnya Mas Jaya pelari dunia, nggak akan menang. Begitu balapan bisa negatif tekan, tapi kan itu juga medsos rame, hanya kita mengambil langkah untuk ada 2 kategori yang walaupun aneh, kategori segi budaya dan kategori terbanyak. Dan masalahnya terbanyak itu bukan dari situ, kalau terbanyak ya SD SMP, tapi itu salah satu medsos sekarang itu memang kuat untuk mempengaruhi psikologi secara keseluruhan daripada demo dan sebagainya. Maka dengan demikian mohon untuk kita yang sudah berjalan dengan baik selama ini ya untuk PGRI Petamburan, kemudian juga biar kata lebih baik lagi, ada semacam katakanlah tadi ada yang tim medsos yang bisa mengcover kebutuhan yang sekarang. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf ya ini saya berbicara banyak, ini saya mewakili pribadi sekaligus mewakili SMP 1 Petamburan ya, masing-masing cabang, masing-masing ranting itu punya keunikan sendiri-sendiri. Maka ada metode inquiry ya, makanya inquiry saja SMP 1 Petamburan. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila di dalam saya menyampaikan banyak hal-hal yang tidak berkenan atau belum ada yang tersampaikan, karena itu kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herman Prianto dari SMP 1 Petamburan. Yang akan dilaksanakan ke tingkat kabupaten adalah bola voli. Berarti di sini dilaksanakan. Karena apa? Karena untuk menginventaris pemain. Kemudian tenis meja dan bulu tangkis itu jelas. Tenis meja putra putri, bulu tangkis putra putri, bola voli juga putra putri. Selain itu mata lomba apa yang akan dikirim ke tingkat kabupaten. Kemudian dari campur, jadi tidak mesti. Jadi begini, setiap sekbid itu atau ada 8 klub nantinya, ada 8 klub. Satu klub itu campuran dari beberapa sekbid. Karena kalau tidak yakin pasti sekbid selatan juara 1. Cek pengurus ya. Nah untuk itu apakah akan seperti biasa sekbid murni datang ke lapangan bertanding, apa campuran sesuai dengan sodoran dari pengurus cabang? Yang depan wakili Pak gimana Pak? Kalau menurut saya lebih baik, karena ini kaitannya dengan di samping ada unsur seleksi ke tingkat kabupaten, kemudian juga ada keramaian. Kalau kita sedang tahun itu rame ya, maka yang kemarin itu udah bagus, kita tingkatan lebih bagus lagi. Ini duetnya putra putri apa
Pak.